Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Nih duduk, duduk dulu ayo. Nah, gimana? Udah duduk yang nyaman? Sudah? Beneran. Kalau Iya. mau sendiri nggak apa-apa. Oke. Senyamannya aja ya. Iya. Oke. Sebelumnya ini dengan Mbak Rani ya dari Iya. kelas 7F. Iya. Oke. Gimana kabarnya Mbak Rani? Baik sih, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi sebelum kesini habis pelajarannya siapa? Habis pelajarannya Bu Leni, Oh, bahasa Bu Leni. Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oh, Iya. gimana? Tadi seru nggak bahasa Jawanya? Biasa aja sih, aksara Jawa soalnya nggak paham. Oh gitu, biasa aja aksara Jawa nggak paham. Lumayan lah, lumayan. Ada tugas? Nggak ada. Nggak ada. Berarti tadi belajar tentang aksara Jawa, terus disuruh nulis-nulis gitu? Iya, Oh, tapi seru tahu. kalau yang paham sih. Lancar nggak ikutnya? Apa sih bahasa macam-macam bahasa Jawa itu apa? Kromo, inggil, Iya, kromo kalau halus, Inggris. ya itu. Paham. Paham tapi nggak lancar-lancar banget, yang biasa aja. Oke. Lalu untuk pelajaran yang paling disukai Mbak Rani sendiri apa? Matematika? Iya. Wah, hebat sekali. Kenapa kok suka matematika? Suka ngitung dari kecil, terus ikut beberapa kejuaraan juga, OSN gitu. Udah ikut OSN dari kelas 5 SD. Dari 5 SD? Iya. Wah, pucap. Mantap. Oke, lalu untuk itu kan akademik. Kalau yang non akademik ada nggak yang diminati apa? Volley. Oh, volley. Volley sama lari sih. Oh, berarti suka akademik juga suka non akademik gitu ya? Iya. Jadi dua-duanya jalan nih. Iya, jalan terus. Oke, mantap sekali. Kalau volley sama lari di sini ada ekstranya di SMP 13 nih? Volley sih ada, kalau lari kan enggak. Biasanya lari kan personal kan. Oh iya. Itu juga ikut itu nggak kayak liga-liga volley gitu? Doain aja, soalnya kan belum, buat umurku 13 tahun kan belum banyak itu koneksi ke sana ke sini. Oh gitu. Berarti ya ikut ekstra di sini dulu gitu ya. Iya. Entah kedepannya gimana gitu. Oke. Nah, sebelumnya Mbak Rani ini sudah pernah ikut konseling belum? Belum pernah. Oke, belum pernah ya. Nah, nanti kita tuh akan melaksanakan konseling individu. Ibu jelaskan sedikit ya. Nanti kita akan melaksanakan konseling individu yang dimana ada 2 peran. Pertama itu peran ibu sebagai konselor dan Mbak Rani sebagai konseli. Untuk konseli sendiri ini perannya kayak bercerita-cerita tentang apa hal yang mengganjal atau yang menjadi pikiran atau hal yang menjadi beban di diri Mbak Rani itu bisa diterangkan kepada ibu. Nah, nanti solusi dari permasalahan sendiri itu Mbak Rani yang memutuskan dengan ibu sebagai fasilitator atau memfasilitasi munculnya solusi yang ingin kita sepakati begitu. Apakah dapat dipahami? Iya, paham. Oke. Nah, konseling ini itu berjalan sekitar kurang lebih 30 sampai 40 menit. Apakah kurang? Apa gimana? Cukup sih. Cukup. Ya. Oke, cukup. Lalu untuk di dalam konseling ini Mbak Rani tenang saja, kayak aman saja, santai aja, jangan tegang. Tegang nggak nih? Enggak sih, biasa aja. Oh, biasa aja. Oke. Karena di sini tuh ada namanya asas kerahasiaan, di mana obrolan kita berdua atau pembicaraan kita berdua hanya terbatas di ruangan ini saja, yang artinya yang mengetahui pembicaraan kita hanya ibu dan Mbak Rani sendiri begitu. Oke. Nah, udah siap belum nih mengikuti konseling pada hari ini? Sudah sih. Beneran? Iya. Udah santai nggak nih? Udah. Duduknya? Udah dong. Oke. Nah, oke. Kalau siap akan Ibu mulai. Nah, kan berdasarkan hasil asesmen yang ingat nggak pernah Ibu sebar awal-awal waktu masuk tuh? Pernah, yang Google Form. Iya, itu mengindikasikan Mbak Rani itu ada kategori rendah di bagian jalin pertemanan. Nah, lalu dari pengamatan guru wali kelas juga Mbak Rani itu kayak
ada hambatan lah pokoknya dari pengamatannya di wali kelas dalam soal pertemanan begitu. Nah, lalu kira-kira Mbak Rani ini gimana sih perasaannya di kelas atau hubungan pertemanan yang Mbak Rani jalin ketika di kelas tuh kayak gimana? Kalau untuk sekarang sih sudah biasa aja ya, udah berjalan normal. Ya kayak pertemanan pada biasanya, tapi mungkin kalau pas awal-awal kan pada apalagi semester 1 habis MPAS kan Iya. kayak pada nyari jati dirinya Oh sendiri, iya iya. terus kayak nggak mau kalah saing dan lain sebagainya. Mungkin karena aku sedikit menonjol di kelas tentang Iya. pelajaran Iya. atau non akademik lainnya. Iya. Jadi tuh banyak yang kayak nyari-nyari masalah dan salah satunya tuh bikin fitnah tentang aku sama temanku ini temen TK tapi pisah di SD, soalnya dia di Iya. MI aku di SD, jadi gitu. Oke, berarti kayak katanya Mbak Rani mengungkapkan tadi nyari masalah ya. Iya, Nyari masalah dengan Mbak Rani, temen TK yang bisa di SD. iya. Nah, itu anggapan Mbak Rani sendiri yang menyimpulkan kalau dia ingin mencari masalah kepada diri Mbak Rani, atau sudah ada buktinya kalau dia tuh ingin begitu, melakukan begitu kepada Mbak Rani? Aslinya tuh udah banyak. Jadi tuh yang nyari masalah sama aku tuh sebelumnya juga Iya. berkasus Iya. kalau ngejelekin nama baik sekolah di Madiun. Ya. Dia udah kayak dulu pas MPAS itu yang kenalin juga aku lah, mungkin karena aku banyak temen dan rata-rata tuh kan aku di Gales ini kan juga banyak yang udah kenal guru-guru dan lain sebagainya. Oh, ya karena ikut ASN tadi ya? Iya, dan aku juga ikut beberapa kayak pramuka dan lain sebagainya. Iya, iya. Kakak kelasnya juga banyak yang kenal aku, alumni dari SD. Oh, ya. Nah mungkin karena dia merasa pengen menggantikan posisiku yang biar temennya jadi banyak terus kayak terkenal di sekolah, jadi dia melakukan apa hal itu terus nyari kekuranganku. Nah sama dia diceritain ke temennya, cuman jeleknya dia itu ditambah-tambahin yang nggak aku lakukan. Oh, Jadi semisal aku bilangnya kayak, yuh males juga aku ngerjain PR iki apanya apa ya, pokoknya intinya gitu. Nah dia ceritain tuh kayak dia itu ngelak-ngelak ini gini gitu. Jadi tuh nambahin omongan yang nggak seharusnya yang nggak aku lakuin gitu. oke, oke. Lalu Mbak Rani tuh dengar kalau Mbak Rani diomongin sama teman itu dari mana? Semua orang tuh bilang ke aku karena mungkin banyak, aku kan juga banyak koneksi ke teman-teman. Iya. Jadi tuh kayak gosip tentang aku dan yang lainnya tuh aku bisa tahu karena mereka sendiri yang ngomong sama aku kayak Ran tadi dibilangin gini dibilangin gini, tapi aku udah biasa aja sih nganggep kayak oh alah. Oke. Berarti dari Mbak Rani kembali ke Mbak Rani sendiri omongannya. Kan oke. Berarti tadi kan ngomong kalau awalnya yang ada masalah terus difitnah. Bisa ceritakan lebih lanjut nggak permasalah fitnah itu gimana? Jadi tuh aku sama temanku yang dari TK, aku panggil aja PHA. Iya, PHA. Aku tuh udah temenan ya lumayan deket lah sama PHA, udah nyambung lah. Circleku tuh salah satunya sama PHA. Tapi yang fitnah aku itu nggak masuk circleku karena dia tuh udah dijauhin dari sebelumnya masuk pra MPAS karena dia berkasus itu. Udah aku berusaha deketin ke teman-teman biar merasa gini. Lah udah deket, nah ternyata dia tuh ngejelekin aku kayak bilang aku pernah denger Joran itu kayak ngejelekin ini itu, padahal enggak. Kak contohnya tuh seumpama kalau kerja kelompok kan wajar kan ya kita kayak ngomong kerjaan ini kita cuma diem aja kan nggak apa-apa kita kayak gitu lah. Dia tuh bilang gitu lah, terus dia tuh juga bilang gini kalau aku tuh ngeloknya si ibunya pihak A, ngejelekin ibunya pihak A gitu. Terus si pihak A tuh kayak langsung ke bawah suasana, langsung ke bawah omongannya. Terus akhirnya ngebelas si pihak B yang ngefitnah aku. Lah si
PHP ini kayak manas-manasin, yuk lapor naik guru aja, lapor naik guru. Akhirnya dilaporin guru. Nah terus pas aku piket, pas ngepel tuh aku dipanggil sama walkesku kan. Iya. Dipanggil sama walkesku, terus ditanyain gini gitu. Terus aku bilang, enggak tuh Bu, aku sama sekali hari ini nggak ngobrol sama teman-temanku yang satu circle itu, karena aku ada kelompok lain dan aku ngerjainnya tuh seharian sama kelompokku itu terus karena ada tugas. Nah terus setelah itu tuh aku dipaksa buat jujur karena di situ juga nggak ada yang membela aku, soalnya si pihak A itu tuh bawa ibunya, jadi tuh di situ bener-bener aku sendirian dan si ibunya pihak A tuh kayak maksa aku buat jujur padahal aku nggak ngelakuin. Terus habis itu aku mau ngomong tuh sering dipotong dan dia tuh berusaha kalau yang dia laporkan itu benar padahal aslinya enggak. Terus di situ aku terpaksa bilang iya. Terus aku jelasin sendiri tuh ke guruku itu, ke walkesku, kalau sebenarnya tuh gini loh Bu. Oh nah, jadi yang tahu kebenarannya cuma aku, keluargaku, sama walkesku aja. Yang lainnya saya dapat memahami apa yang Mbak Rani rasakan, kayak ngebayangin sebenarnya kita nggak ngelakuin itu tapi disuruh ngaku gitu ya. Terpaksa ngaku karena dengan kondisi Mbak Rani sendiri dipaksa dengan pihak yang satunya ada ibunya, ada anaknya gitu ya. Iya. Oke, lalu ditekan. Lalu apakah ibunya itu, Mbak Rani tahu nggak ibunya yang pihak A itu cross check dulu, kayak apa sebelumnya nggak tanya sendiri ke Mbak Rani kalau kamu bener kah bilang gini, kayak atau langsung ngelaporin ke kepala sekolah? Ke walkes ya, ke BTW. Walkes. Oh iya, mohon maaf. Aslinya sih aku udah tahu tipikal ibunya karena kan temen TK juga. Terus tuh kayak orangnya tuh dulu TK juga ada permasalahan si ibunya. Kalau anak TK kan belum tahu gosip-gosip lah, masih gitu-gitu. Nah, si ibunya itu tuh kayak ada permasalahan di kas. Di kas? Iya, uang kas. Uang Iya, kas tuh, dan dia tuh kayak ibunya tuh keluar merasa dia benar sendiri gitu. Dan dia tuh kayak nggak langsung ke sumbernya, kayak membela anaknya tanpa tahu sumber data itu dari mana, aku jamnya ngelakuinnya kapan. Kan aku enggak sama sekali, orang aku aja seharian udah nggak ngobrol sama anaknya itu, apalagi sama circle-nya itu. Iya, benar-benar. Oh berarti ya ada track kayak di dulunya kayak ibunya ada ya. Iya, emang sifat ibunya kayak kayak gitu nggak ya. mau kalah. Oh gitu. Oke, oleh karena itu ya bela banget sama anaknya gitu ya. Nah kalau yang tadi seperti Mbak Rani ucapkan kan udah ngejelasin kejadian sebenarnya ke wali kelas, dan yang tahu itu hanya kamu sendiri, wali kelas, sama keluarga ya. Iya. Nah dari ketiga pihak ini apakah nggak ada tindak lanjutnya kayak mencoba menjelaskan ke pihak A tadi ya, pihak A sama ibunya? Tanpa dijelaskan, seiring berjalannya waktu si pihak A udah semakin tahu sifat aslinya si pihak B. Yang ya kalau anak zaman sekarang tuh dibilangnya bermuka dua, ular gitu lah. Si pihak A itu udah tahu, ternyata tanpa tiga pihak itu bilang ke pihak A udah menyadari sendiri, karena sebelumnya juga aku udah bilang kayak ini ya, aku aslinya nggak ngelakuin ini, coba kamu tanya ke pihak A gini-gini. Dan aku sama keluargaku udah disuruh udahlah nggak apa-apa, nanti lah beriringnya waktu lah tahu lah. Sekarang udah kebukti si pihak A udah mulai menjaga jarak, ya hampir nggak, walaupun tetap satu circle tapi dia jaga jarak ke si pihak B karena dia tahu pihak B itu orangnya tuh gimana gitu, udah tahu. Lalu sebenarnya Mbak Reni sendiri ini pengen meluruskan atau enggak waktu kejadian itu? Sampai sekarang ini ada kayak rasa-rasa masih mengganjal enggak dari kejadian itu? Jujur
masih ada sih, cuman yang lainnya tuh kayak udah oke lah, gue roh dewe kan, wes lega sendiri. Tapi Gitu kalau sih. dibilang masih ada sih, ya masih lah ke pihak B-nya, kayak Oh, ke masih pihak ada B-nya. kayak begini apa ngelakuin Iya, niki. iya, iya. Oke, berarti ada kayak rasa ingin meluruskan, tapi di satu sisi kayak ya udahlah bodo amat gitu ya, karena biar nggak sakit hati juga kitanya ya. Ah, itu juga langkah yang bagus banget. Tapi apakah sekarang hubungan pertemanan dengan kalau pihak A tadi SMP nggak? Iya, Itu hubungannya sekelas. gimana sama Mbak Rani yang pihak A? Sekarang sih udah biasa aja ya, Udah karena biasa mungkin aja. dia tahu juga aku waktu itu nggak salah, dan dia juga udah minta maaf. Kalau Oh, udah nggak minta tahu, maaf. udah sih, udah kayak udah clear kalau sama pihaknya, kayak Oke. aku salah paham gini gitu. Itu kan dari pihak A. Mm-mm. Nah, sekarang kalau dari pihak B nih gimana nih? Belum ada Dia komunikasi sama sekali. udah komunikasi ya kayak biasanya aja, dan dia tuh kayak nggak merasa bersalah. Oh, nggak merasa bersalah. Nggak, Contohnya kayak gimana tuh? dia tuh masuk kan itu kan Rabu, Ya, besoknya kan pasti udah masuk, ya. masih masuk. Dia tuh malah nganggep biasa aja dan kayak makin gitu ke aku. Oke. Tapi sebelumnya kalian kan kayak deket ya. Mm-mm. Nah, sekarang nih gimana? Apakah ada canggung-canggung atau masih deket tapi kayak ada perasaan yang mengganjal kayak ih gitu loh. Aku mulai dari aslinya aku dari MPLS itu udah pengalaman dari SD ya, karena SD kan orangnya agak berkelas lah, tinggi-tinggi gitu. Iya. Nah, aku dari situ udah pengalaman kalau sekarang temenannya tuh harus biasa aja, nggak boleh oversharing, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Oke. Jadi aku ya biasa aja sih. Oke, berarti tetap temenan sama B itu, Iya. tapi yang Mbak Rani itu kayak membangun kayak tembok yang jangan melewati batas, kayak terlalu oversharing, kayak terlalu ya pokoknya nggak boleh berlebihan gitu lah, sewajarnya saja gitu. Iya. Nah, tapi ada masa nggak di mana kalau Mbak Rani itu sebenarnya pengen cerita banget sama temen kalau ada masalah, entah itu di rumah Mbak Rani atau itu masalah di sekolah, itu pengen meluapkan emosi-emosi atau pengen cerita nih, kan kadang kita kayak pengen kan kayak aduh aku pengen curhat. Nah, itu gimana perasaannya, kayak di satu sisi tuh Mbak Rani udah membatasi diri nih, tapi di satu Iya. sisi pengen cerita. Nah, itu waktu itu Mbak Rani ngapain tuh? Lebih ngadunya sih lewat jalan yang aman, aku cerita ke keluarga. Oh, oke. Berarti kayak udah ada tempat curhat sendiri yaitu keluarga. Oh, lebih percaya sama keluarga gitu ya. Iya. Tapi apakah sebelumnya juga ada kejadian kayak gitu yang merasa waktu kejadian di fitnah itu merasa dihianati nggak sama temen? Banget lah. Oh, banget lah. Setiap orang kan mestinya kayak merasa kecewa banget kak. Ya, benar-benar. Oke, aku bisa merasakan apa yang kamu merasakan. Pasti semua orang juga kayak kecewa ya pasti kalau itu Iya. tuh kamu Padahal sampai kan yang ngenalin ke orang-orang tuh kan aku. iya, kok malah dia nanti gitu ya, apa salahku sih? Kamu udah pernah ngomong tapi kalau meluruskan kayak kamu tuh sebenarnya ada masalah apa sih sama aku kok? Aku sih ngomongnya tipikal orang yang bukan ngomong kayak langsung ke intinya, jadi aku ngomongnya tuh kayak perlahan-lahan, kayak dari kerja kelompok atau dari main kayak gitu. Jadi tuh kayak aku nitipin pesan-pesan sedikit demi sedikit ke omonganku, jadi tuh dia biar merasa bersalah juga. Kayak contohnya waktu itu nonton di CGV, terus cerita-cerita kayak gini-gini, terus aku tuh bilang ya berarti kita tuh harus paham salah kita tuh di mana, kalau hal itu tuh harus nge-replay ulang gitu loh, yang Mbak lakuin itu tuh bener apa salah. Dan kalau bisa ya guys, di sini tuh kita tuh harus saling memahami lah. Kalian coba replay dulu tuh, pernah nggak kalian bikin salah satu masalah yang itu aslinya kayak kalian ngefitnah atau ngebuat nama teman kalian jelek.
gitu. Terus tuh waktu itu tuh bahasnya tentang diri sendiri lah, kayak oke lah ternyata gini. Tapi di situ aku tetap nggak cerita banyak-banyak, cuman aku ngerasa capek diriku, les volley dan lain sebagainya gitu. Terus dia mulai dari situ mulai biasa aja sama aku. Terus pas lebaran juga dia bilang, maaf kalau sebelumnya aku orang cerita tentang kamu. Oke, baik. Berarti dia udah kayak langsung sadar dan terus terang kalau dia pernah ngarang cerita gitu ya. Tapi dia mungkin belum to the point langsung ke aku. Iya, iya, Cuman iya. dengan perkataanku yang sedikit demi sedikit menyadarkan dia, dianya mulai lumayan sadar lah ya. Di sini tuh kayak bagus banget Mbak Rani punya kayak sifat tegas sama kayak gimana ya, langsung ngutarain gitu loh. Iya. Jadinya kan teman-teman kamu kan kayak merasa tersendiri kan kalau dia tuh pernah nyindir sih, kayak menambah-nambahkan cerita gitu ya. Nah, oke, sejauh ini sebenarnya yang ingin Mbak Rani capai itu apa? Yang terkait permasalahan di pertemanan, apakah ada ingin dicapai atau ingin dirubah itu apa? Nggak mau ada circle yang terlalu nyirkel banget di kelas. Gimana tuh? Jadi kalau circle kan biasanya ya circle biasa aja kan, kayak oh ini sering berempat, oh ini sering ini jajan kesini. Tapi kan nggak buat grup yang sampai ngerasani semua, karena itu teman kelas tuh masih ada yang kayak gitu. Oh, yang Mbak Rani rasakan itu gimana? Kayak risih gitu tak? Atau merasa selalu menjadi bahan atau topik bahasan dari circle-circle tersebut? Iya, kayak kita obas gitu, nah jadi kayak gitu. Oh, berarti kayak menjadi pusat perhatian banget gitu ya? Iya. Oke, baik-baik. Berarti nggak mau circle yang nyirkel banget. Itu menurut Mbak Rani bisa diubah nggak? Tinggal orangnya itu sadar atas perlakuannya atau enggak. Iya, bener banget. Tinggal orangnya. Tapi orangnya itu yang bisa mengontrol dirinya itu dirinya sendiri atau Mbak Rani? Dirinya sendiri. Nah, Kita cuma ngasih solusi dan sedikit demi sedikit gitu. Oke, berarti kalau kira-kira kalau tujuannya ingin mengubah circle yang nggak nyirkel banget, itu bisa diatasi nggak? Insya Allah sih bisa ya. Tinggal kan mereka kan takutnya cuman kalau sama guru kan. Itu pun guru sering nggak apa tuh kayak terus ada yang julukannya busur dan lain sebagainya. Oke, tapi Mbak Rani di dalam kelas tuh termasuk circle yang mana? Atau netral semua teman gitu? Netral semua, soalnya tipikal diriku sering gampang bukan gampang nyaman sih, kayak gampang berteman ke semuanya gitu loh, kayak friendly. Oke, kan tadi yang diinginkan yang nggak nyirkel banget, tapi kalau yang diinginkan untuk Mbak Rani sendiri nih, kayak misalkan tentang hubungannya dengan si B, mungkin Mbak Rani pengen terus terang ya, sebenarnya dulu ya bener udah saling mengerti, saling memaafkan, tapi kayak ada yang hal mengganjal atau dipendam, itu sebenarnya ingin Mbak Rani ungkapkan tapi nggak jadi-jadi, kayak ingin gimana ya, meluapkan emosi gitu atau gimana dengan pihak B, atau hal yang ingin diselesaikan antara Mbak Rani dengan salah satu teman atau siapa gitu, ada nggak, terutama dengan B itu? Jujur sih antara ada dan tidak ada. Antara ada dan tidak ada. Gitu. Gimana bisa dijelaskan? Jadi tuh ada salah satu ya, kalau yang dipikir Jani tuh juga pengen atau ada gitu, tapi tuh kayak mikir kan kita tuh ngelakuin apa kan harus ada sebab dan akibatnya, dan kita harus tahu resikonya. Terus kalau aku bilang itu aku udah mikirin resikonya. Kalau misalnya aku bilang itu ke dia, mesti itu dia berusaha bukan nyuci otak sih, kayak berusaha circle-nya dia itu percaya 100% sama dia, jadi bisa membela dia. Jadi itu di matanya teman-teman
pihak B itu yang benar. Jadi tuh banyak sih orang sih nggak mau ngungkapin sesuatu ada yang janggal karena itu. Oke. Cuma tanya teman-teman itu pihak B yang benar ya. Karena udah aslinya tuh teman-teman juga orangnya tuh tipikal orang yang nggak suka circle-circlean, tapi karena adanya si pihak B, jadi semuanya tuh udah ke riset dan ikut perkataannya juga ikut kotor gitu loh. Oke. Lalu circle, mau tahu circle-nya itu memperlakukan Mbak Rani itu seperti apa, kayak biasa atau dijauhi atau gimana? Kalau pas awal-awal kasus waktu itu yang aku difitnah itu jujur agak dijauhin sih. Cuman sekarang udah biasa aja, mungkin karena si pihak A juga udah mulai menjauh dari si pihak B. Dan pihak A sekarang lumayan deket sama aku ya, kayak sering ke kantin, sholat bareng gitu. Nah, karena si pihak B deket sama aku, circle-nya itu kan pengen tetap deket sama pihak B, jadi tuh ngikut aku terus gitu. Jadi kak, tapi si pihak B-nya juga biasa aja sih tapi. Oke. Berarti tadi tujuannya pengen mengungkapkan nggak, meluruskan nggak, ada yang dipendam nggak tentang masalah yang difitnah itu kepada teman-temannya? Kalau sekarang kan katanya udah baik-baik aja, tapi kan ada yang agak memang jengkel di hati kan. Nah itu pengen diluapkan nggak atau diluruskan sama teman-teman dan si B-nya nggak? Pengen sih. Kalau menurut Mbak Rani sendiri caranya itu gimana? Caranya tuh ya bikin ngobrol, bikin dia tuh kayak sadar atas perlakuannya. Iya. Oke, berarti Mbak Rani pengen ngobrol terus kayak menyadarkan perilakunya dia. Tapi kan kita kembali lagi tadi, kalau perilaku dia yang bertanggung jawab dia sendiri. Mbak Rani perannya cuma mengingatkan gitu ya. Nah, lalu kalau mungkin di suatu hari atau entah kapan Mbak Rani sudah berhasil ngobrol dengan si circle si B itu dan si B sendiri, itu kira-kira perasaan apa sih yang muncul tiba-tiba, kayak lega atau akhirnya aku bisa ngomong iki sing sebelumnya sebenarnya aku pendam selama iki, sekarang udah berhasil tak luapkan atau gimana? Mestinya sih lega ya, tapi tuh kembali lagi kalau mereka tetap circle-nya tuh yang kayak harus kemana-mana banget gitu kan, tetap kan kita kan sekelas, harusnya kan berteman semua. Walaupun ada circle kan mungkin itu cuman sholat bareng lah, ginilah itulah, deket inilah, terus nanti kalau pacarnya temennya inilah kayak gitu. Terlalu ribet gitu ya. Nah tapi kan Mbak Rani juga menyadari kan ya, kalau Mbak Rani itu banyak sekali potensinya. Non akademik mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain itu kayak gimana memandang sama Mbak Rani, jadinya ya kayak gitu. Terus kalau misalkan Mbak Rani berhasil kayak misalkan Mbak Rani kan tadi juga mau merubah yang nggak nyirkel banget, itu kan kembali lagi kayak nggak bisa dikendalikan kan kita, cuma bisa mengingatkan. Nah kalau seumpama tetap nggak bisa, itu gimana perasaan kalau, atau Mbak Rani tuh kayak ya udah gitu aja pasrah, kalau keadaannya nggak bisa diubah ya udah wes circle aja, yang penting aku fokus dengan diriku sendiri, atau gimana? Ya aku tetap mentingin diri sendiri karena fokus ke diri sendiri, karena kalau aku fokus ke diri sendiri, kalau emang enggak bisa dikontrol yang itu pihaknya B itu, aku bakal fokus ke diri sendiri dan ngebuktiin kalau aku tuh nggak kayak gitu, dan aku tuh bisa lebih dari kamu. Kamu ngejelekin aku loh, bisa gak nyaingin aku. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya mencoba menyimpulkan ya dari awal sampai akhir tadi Mbak Rani cerita kalau sebenarnya punya sahabat dari TK bisa SD, ternyata bertemu lagi nih SMP. Iya, dan ternyata satu kelas juga. Tapi ada kejadian yang tidak mengenakan karena B ini menyebarkan gosip atau fitnah, katanya Mbak ini mengolok-olok
orang tua si pihak A Mm-mm. sampai masuk ke apa waka kesiswaan gitu ya. Iya, ya istilahnya kayak gitulah ya, Mm-mm. sama waktu Ya juga. sampai diproses gitu ya. Nah karena itu Mbak Rani tuh mengalami tekanan atau kayak apa ya, didesak untuk mengaku, padahal Mbak Rani nggak merasa melakukan atau Iya. mengolok-olok orang tuanya, atau kayak kalau negur-negur waktu kerja kelompok kan itu ya hal yang wajar gitu ya. Dan itu juga disuruh guru kan, kalau ada yang Mm-mm. nggak ngerjain kan mestinya kan, kalau nggak ngerjain Iya, suruh aja gini, iya suruh aja benar. gitu. Oke. Terus tadi juga Mbak Rani menyebutkan sebenarnya ingin di kelas itu ada circle nggak apa-apa, tapi jangan yang kayak circle banget yang suka ngegosipin orang gitu ya. Oke. Lalu salah satu eh, keinginan lainnya juga ingin komunikasi dengan circle-nya si B ini untuk meluruskan ya, kalau kamu menunjukkan aku lo sebenarnya nggak gitu, aku lo bisa lebih dari kamu gitu ya. Nah itu cara yang baik sekali, bagus. Lalu untuk kedepannya apakah Mbak Rani ini bisa mulai untuk mengkomunikasikan dengan pihak si B terkait kayak apa hal-hal yang mengganjal dalam diri Mbak Rani ungkapkan atau komunikasikan di circle si B dan pihak si B ini. Gimana ya bilangnya tuh Kak? Coba sedikit-sedikit kayak ngomong awalnya kayak basa-basi. Sekarang tapi masih apa kayak komunikasi biasa nggak? Ya biasa aja sih, karena mungkin dia juga tahu kalau ternyata aku tuh orangnya nggak serendah yang dia bayangin, kayak waktu itu kan Itu yang si B. oh si B. Dan kan kalau aku kan di mata kan sering Ya. dapet lomba dan lain sebagainya, jadi tuh dia tuh kayak merasa, walah ternyata Rani ki iso iki toh. Oh berarti aku menjatuhkan dia kemarin itu jalan yang salah, karena dengan jatuhnya dia malah sandra berkembang. Oh iya ya. Makanya mulai dari itu dia udah mulai komunikasi sama aku. Oke, berarti sudah mulai komunikasi, tapi Mbak ini juga menjaga batas itu ya, yang jangan terlalu oversharing kayak dalam pertemanan gitu. Oke. Kamu tadi belum dijawab tadi. Apakah bisa nih mengkomunikasikan dengan pihak si B tuh sama circle-nya? Sanggup nggak? Kira-kira? Bisa sih, tinggal keadaannya aja. Oke, bisa tapi tinggal keadaannya saja. Oke, kalau gitu besok minggu depan kita bertemu lagi. Kita obrolin tentang ini ya, tentang kemajuan Mbak Rani yang berhasil nggak nih komunikasi sama pihak si B sama circle-nya si B. Oke. Nah, saya kira dari awal sampai akhir nih kesan pesan apa Mbak Rani dalam mengikuti konseling pada hari ini? Jujur kan aslinya kita kan nggak punya tempat curhat yang gimana-gimana. Dengan adanya konseling hari ini, aku bisa dapat solusi dan dapat bimbingan juga gimana ngambil cara yang benar dan salah, terus penjelasannya juga. Udah segitu aja. Oke, terima kasih. Tapi Mbak Reni tuh hebat banget, kayak udah kayak gimana ya, bisa menunjukkan sikap tegas kepada orang yang kayak ya dikatakan nggak suka atau suka menjelekkan gitu. Itu bagus banget Mbak. Dan Ibu tuh bangga banget Mbak Rani mau konseling kepada Ibu hari ini. Gitu. Dan terima kasih ya sudah membuka sudah kayak berani bercerita kepada Ibu gitu ya. Oke, nah apakah selama ini dari sesi awal sampai akhir ada yang ditanyakan? Enggak sih. Oke, lalu untuk minggu depan kita bertemu lagi ya, apakah bisa? Di jam dan di hari yang sama seperti tadi ya, setelah istirahat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Mbak. Iya. Oke, hati-hati ya.